Literatur akademik menunjukkan bahwa relasi antara metode penelitian modern dan Alkitab atau Injil berada dalam spektrum yang luas. Dari integratif konstruktif hingga konfliktual kritis. Sebagian sarjana melihat metode penelitian, historis kritis, kualitatif, naratif, bahkan ilmiah empiris sebagai alat yang sah untuk memahami teks Alkitab secara kontekstual dan bertanggung jawab. Salam, bertemu bersama saya, Edward Purba. Apa kabar sahabat IKN hari ini? Hari ini kita akan berbicara relasi antara metode penelitian dan Alkitab. Literatur akademik menunjukkan bahwa relasi antara metode penelitian modern dan Alkitab atau Injil berada dalam spektrum yang luas. Dari integratif konstruktif hingga konfliktual kritis. Sebagian sarjana melihat metode penelitian, historis kritis, kualitatif, naratif, bahkan ilmiah empiris sebagai alat yang sah untuk memahami teks Alkitab secara kontekstual dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kelompok lain menilai bahwa metode penelitian modern membawa peranggapan epistemologis sekuler yang berpotensi mereduksi wahyu ilahi menjadi sekadar objek historis atau data budaya. Ketegangan utama terletak pada otoritas wahyu versus otonomi rasio, serta iman sebagai komitmen epistemik versus skeptisisme metodologis. Kerangka konseptual metode penelitian dan Alkitab. Dalam kajian akademik, Alkitab diposisikan dalam dua cara utama. Sebagai teks wahyu ilahi membutuhkan iman, kanon, dan tradisi gereja. Sebagai teks historis literal dapat dianalisis dengan metode penelitian ilmiah. Metode penelitian yang sering digunakan metode historis kritis, hermeneutika literal, dan naratif. Penelitian kualitatif teologis, epistemologi iman, yaitu faith-based epistemology. Pandangan yang mendukung integritas metode dan penelitian Alkitab, kita akan bahas. Metode sebagai alat bukan otoritas tertinggi. Ada namanya Poitras dan Schneiders, menegaskan bahwa metode penelitian dapat berfungsi sebagai instrumen penolong untuk menafsirkan Alkitab tanpa menggantikan otoritas wahyu. Metode historis membantu memahami konteks sosial, bahasa, dan tujuan penulis Injil. Epistemologi iman yang sah oleh para teolog seperti Canal dan Johnson berargumen bahwa Alkitab memiliki epistemologi internal sendiri di mana pengetahuan diperoleh melalui wahyu, kesaksian, dan relasi dengan Tuhan atau Allah. Penelitian teologis tidak harus tunduk pada positivisme ilmiah. Berbicara hermeneutika, naratif, dan kualitatif, termasuk Young atau Leopard menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif dan naratif sejalan dengan karakter Injil yang berbentuk kisah, perumpamaan, dan kesaksian iman. Inti posisinya dari para pendukung ini adalah metode penelitian memperdalam pemahaman Alkitab tunduk pada iman dan wahyu. Lalu bagaimana dengan orang yang menentang atau bertentangan atau sering sekali disebut kaum kritis? Kita akan berbicara reduksi wahyu menjadi objek ilmiah.
Gischek dan Gray serta Kulifowski mengkritik metode historis kritis karena sering berangkat dari hermeneutika kecurigaan yang meragukan mujizat, kebangkitan, dan inspirasi ilahi Injil. Maka ada konflik epistemologis. Para penentang menilai bahwa metode ilmiah modern berakal pada naturalisme epistemologis, sedangkan Alkitab mengandalkan realitas supranatural. Ketika metode menjadi hakim kebenaran, iman kehilangan otoritasnya. Fragmentasi makna Injil memperingatkan bahwa pendekatan kritis yang terpisah-pisah dapat merusak kesatuan narasi Injil sebagai kabar keselamatan, menjadikannya sekedar dokumen sejarah religius. Apa inti dari posisi para penentang yang baru saja saya jelaskan? Metode penelitian modern berisiko menundukkan Alkitab pada rasionalisme sekuler. Lalu bagaimana sebenarnya relasi kuat antara metode penelitian dan Alkitab? Relasi kuat antara metode penelitian dan Alkitab terletak pada kesamaan struktur epistemologis. Keduanya berusaha atau berupaya mencari kebenaran melalui proses yang teratur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada makna. Alkitab tidak hadir sebagai teks anti-metodologi, melainkan justru melahirkan kerangka berpikir penelitian seperti observasi, kesaksian, penalaran, verifikasi komunitas, dan refleksi kritis. Banyak metode penelitian modern, khususnya kualitatif, historis, dan naratif, memiliki akar konseptual yang selaras dengan praktik biblika. Alkitab mengandung pola metodologis internal. Observasi dan pengumpulan data Alkitab secara eksplisit menuntut pengamatan yang cermat. Dalam Yohanes 5 ayat 39 tertulis, "Selidikilah kitab-kitab suci." Lukas 1 ayat 1-4 menunjukkan proses penyelidikan sistematis, pengumpulan kesaksian, dan penyusunan laporan yang teratur. Saya bacakan Lukas 1 ayat 1-4. "Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur." Jadi saudara, metode penelitian ternyata sudah digunakan oleh Lukas dalam menulis kitabnya. Ini paralel dengan observasi, pengumpulan data, validasi sumber atau multiple witness, itu para saksi itu tadi. Lukas dapat dipahami sebagai peneliti historis teologis awal. Kesaksian sebagai metode epistemologis. Metode penelitian modern mengakui testimony based knowledge, khusus dalam kualitatif dan sejarah. Alkitab justru menjadikan kesaksian sebagai fondasi kebenaran. Ulangan 19 ayat 15 tertulis, "Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan." Prinsip multiple attention dari 1 Korintus 15 ayat 3-8, daftar saksi kebangkitan, dan ini pun dianggap sebagai verifikasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab beroperasi dalam epistemologi relasional dan komunal, bukan individualistik. Ini selaras dengan penelitian sosial dan historis kontemporer. Hermeneutika sebagai metode penelitian.
Hermeneutika biblika adalah metodologi penelitian itu sendiri. Di sana ada analisis konteks, struktur narasi, genre, maksud penulis, dan respon pembaca. Masih Snedders menegaskan bahwa hermeneutika iman pertama tidak menolak metode, tetapi mengarahkan kepada tujuan makna dan transformasi. Dalam istilah modernnya, interpretive qualitative research. Epistemologi Alkitab Iman sebagai komitmen metodologis. Dalam penelitian modern, tidak ada metode yang netral secara absolut. Semua penelitian memiliki worldview-nya. Para peneliti menunjukkan bahwa iman dalam Alkitab berfungsi sebagai pra-anggapan epistemik, sama seperti naturalisme dalam sains. Ibrani 11 ayat 1 kalau kita membaca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dalam hal ini menggambarkan iman bukan irasionalitas, tetapi kerangka pengetahuan, assurance, conviction. Dengan demikian, iman tidak anti metode. Iman merupakan orientasi epistemologis. Injil sebagai narasi penelitian kualitatif. Pendekatan naratif modern menemukan resonansi kuat dengan Injil. Di dalamnya ada kisah hidup, makna pengalaman, transformasi subjek. Hal ini menunjukkan saudara-saudara bahwa Injil bekerja melalui cerita, refleksi makna, dan partisipasi pembaca. Ini identik dengan naratif inquiry dan phenomenological research. Etika penelitian berbasis Alkitab. Alkitab juga menopang etika penelitian. Dalam Amsal 11 ayat 1 berbicara kejujuran, 1 Korintus 8 ayat 1 berbicara kerendahan hati epistemik, tanggung jawab sosial pengetahuan, kita bisa baca dalam Matius pasal 25. Hal ini menegaskan bahwa tujuan pengetahuan dalam Alkitab adalah kebenaran yang membangun, bukan sekadar yang menjelaskan. Lalu kalau kita lihat sintesisnya, mengapa relasinya kuat? Karena di dalam Alkitab ada unsur penelitian, ada padanan Alkitab, ada observasi. Di sana, kalau kita membaca tadi, perhatikan dengan seksama. Ada data, yaitu berbicara kesaksian. Ada analisis, yaitu penalaran hikmat. Ada validasi, ada komunitas iman. Tujuannya apa? Kebenaran dan transformasi. Jadi Alkitab bukan objek pasif metode, tetapi sumber paradigma penelitian. Nah, dari semua mungkin yang sudah saya jelaskan, apa yang bisa kita simpulkan? Relasi antara metode penelitian dan Alkitab bersifat struktural, epistemologis, dan etis. Metode penelitian yang dipahami dengan benar tidak mengancam Alkitab, melainkan diperkaya olehnya, dikoreksi olehnya, diarahkan olehnya. Dengan kata lain, Alkitab bukan anti metode, tetapi anti kesombongan metode. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.